Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ripki Permana, MPD. Dari SDN 1 Rangkas Bitung Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini akan memaparkan terkait topik diferensiasi dalam pembelajaran. Dengan aksi nyata modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Akan saya mulai pemaparannya sebagai berikut. Pada topik diferensiasi dalam pembelajaran ini membahas tentang 1. Topik pemahaman dan identifikasi kebutuhan dan karakteristik murid. 2. Penerapan strategi menyesuaikan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran pada jenjang PAUD, SMA, SMK. 3. Penerapan strategi penguatan literasi di dalam kelas pada jenjang PAUD, SMA, SMK. Di topik ini terdapat 3 modul yaitu Modul 1, memahami murid. Modul 2, persiapan pembelajaran terdiferensiasi. Modul 3, penguatan literasi SD. Pada topik diferensiasi dalam pembelajaran ini membahas. Pada modul 1 membahas tentang memahami murid. Pertama tentang pemetaan murid. Murid adalah individu yang unik, tanggung jawab ibu dan bapak guru adalah membantu murid memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kedua, menyelaraskan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat dicapai melalui adanya praktik diferensiasi konten, proses atau produk. Salah satu cara mengetahuinya dengan penerapan asesmen diagnostik sebagai langkah persiapan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, identifikasi kebutuhan murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid guru perlu mempertimbangkan kemampuan berpikir mereka agar dapat memberikan bantuan atau bimbingan yang tepat. Dan terakhir, tentang manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga murid dapat termotivasi dalam belajar. Persiapan pembelajaran terdiferensiasi. Pada modul ini membahas beberapa hal yaitu. Pertama, modifikasi modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu alat atau media yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran peserta didik. Berikut adalah beberapa cara memodifikasi modul ajar referensi. 1. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 2. Memanfaatkan teknologi informasi. 3. Menambahkan sumber daya tambahan, gambar, video dan lainnya. 4. Mendorong interaksi dan partisipasi peserta didik. 5. Evaluasi dan umpan balik. 6. Menyediakan petunjuk penggunaan yang jelas. 7. Menggunakan variasi metode pembelajaran. 8. Kolaborasi antar peserta didik. 9. Menyesuaikan dengan perkembangan terbaru. Selanjutnya adalah perlibatan murid dalam pembelajaran. Mengapa mereka harus terlibat? Pertama-tama perlu guru sadari bahwa ia hanya sebagai fasilitator di kelas. Jika ia ingin membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, maka libatkanlah mereka dalam prosesnya. Sehingga nanti adanya pelepasan tanggung jawab. Pelepasan tanggung jawab bertahap adalah sebuah proses di mana tanggung jawab berpikir perlu secara bertahap bergeser dari guru hingga akhirnya murid dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Pada modul ini membahas tentang penguatan literasi. Strateginya yaitu penumbuhan membaca dapat dilakukan dengan cara bercerita dan mendongeng. Faktor-faktor mendasar untuk menumbuhkan budaya membaca seperti kebiasaan membaca murid, peran lingkungan sekitar, paparan yang didapat murid, serta akses murid terhadap buku. Kedua, menata lingkungan fisik yang menarik minat, nyaman, dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Sehingga, membangun suasana yang menyenangkan bukan paksaan. Selain itu ada asesmen membaca yaitu suatu proses dalam memperoleh data tentang keterampilan seorang siswa dalam membaca. Yang terakhir yaitu strategi mengembangkan kecakapan berpikir dengan cara 1. Media membaca bervariasi 2. Berlatih mendengarkan secara aktif. 3. Rajin membaca buku dan berolahraga. Aksi nyata yang dipilih yaitu modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Berikut ini merupakan modul ajar yang disusun dengan menyesuaikan prinsip berdiferensiasi. Berikut pemaparannya. Modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi yang disusun terkait fase C pada pembelajaran matematika. Materi volume bangun ruang balok. Dengan tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik menyimpulkan ciri-ciri bangun ruang kubus dan balok. C5. 2. Peserta didik mengkategorikan bangun ruang kubus dan balok secara spesifik berdasarkan ciri khusus.
C6. 3. Peserta didik mampu menggambar bangun ruang kubus dan balok dengan kreatif berdasarkan ciri-ciri yang telah disimpulkan. C2. Tujuan pembelajaran tersebut diharapkan tercapai dengan dibuatkannya indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini juga didasarkan dari kompetensi awal peserta didik. Sehingga, tercapai profil pelajar Pancasila yang dituju. Di antaranya profil pelajar Pancasila bernalar kritis, bergotong royong, kreatif dan mandiri. Dalam modul ini juga tersusun pemahaman bermakna dan juga beberapa pertanyaan pemantik. Dilanjutkan dengan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dicoba disusun dengan prinsip berdiferensiasi. Demikian paparan yang dapat disampaikan. Terima kasih. Semoga aksi nyata ini dapat menginspirasi diri sendiri dan orang lain yang membacanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparannya. Mohon berikan kritik dan saran dengan sharing bersama di kontak media sosial berikut ini. Salam hangat. Ripki Permana, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.